Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, GITC Pailus. Selamat memasuki ibadah raya dan bersama-sama pagi hari ini kita membangun ibadah kita dengan cara online. Baik saudara, mengantisipasi keberadaan di sekitar kita yang masih dalam keadaan darurat COVID, maka ibadah akan dilakukan dengan cara online. Baik saudara, kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, bersama-sama kita membaca firman Tuhan sebagai tuntunan ibadah kita pada pagi hari ini yang akan mendasari renungan kita. Kita ambil dari Keluaran 13 ayat yang ke-17. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Amin. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Allah, simpan dalam hati dan dijadikan pedoman hidupnya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, tanggal 27 Juni 2021 pagi hari ini, kami membangun ibadah kami dengan cara online. Kami bersama akan belajar kebenaran sabda-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang menjadi pengajar kami. Ajarlah kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami diberi kekuatan dan iman yang semakin teguh di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Engkau memberkati setiap keluarga. Engkau memberkati setiap pribadi yang membangun ibadah pagi hari ini, supaya berkat sorgawi tercurah atas kehidupan kami semua. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kupu-kupu. Saya beri tema kupu-kupu. Saudara, kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami siklus yang cukup panjang di dalam hidupnya. Dari telur, kupu-kupu itu menetas sebagai ulat. Setelah beberapa saat, ia membungkus dirinya sebagai kepompong. Dan pada waktu ia menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang. Uniknya, bila salah satu saja dari tahapan itu tidak dilewati dengan baik, maka kupu-kupu ini akan gagal menjadi kupu-kupu yang indah dan akhirnya mati. Saudara, seperti ulat yang baru menetas, demikianlah bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Allah tahu bahwa apabila Israel terlalu cepat tiba di tanah Kanaan, mereka akan mudah melupakan penyertaan Tuhan dan menjadi bangsa yang hancur. Jadi saudara, bangsa Israel perlu dipersiapkan agar menjadi bangsa yang besar dan mandiri saat memasuki tanah
Kanaan. Itulah sebabnya Allah membawa mereka menjalani siklus perjalanannya, menempuh perjalanan memutar melalui padang gurun yang terik dan luas. Perjalanan yang berat yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan membuat mereka menyerah dan ingin kembali ke Mesir. Dan ini sungguh akan mendidik bangsa itu dan mendewasakan mereka. Saudara kekasih Tuhan, acap kali Allah juga sengaja membawa kita menempuh jalan memutar. Bentuknya itu bisa berupa masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Masalah itu berupa kegagalan yang menempuh hidup kita. Masalah itu bisa berupa kekalahan dalam persaingan pekerjaan atau mungkin bisnis yang kita lakukan. Masalah itu juga bisa berupa hubungan secara pribadi dengan pasangan kita yang tidak harmonis. Persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan pertemanan, bahkan terakhir yang kita sedang hadapi bersama-sama adalah persoalan-persoalan adanya darurat COVID-19 ini. Saudara, persoalan hidup kita itu semuanya mungkin bisa membuat kita frustasi, bahkan putus asa. Saudara, saya ingatkan kepada saudara, jangan menyerah. Jalanilah semua dengan tetap percaya kepada Allah. Pada saatnya nanti Allah akan menuntun kita keluar dari pergumulan dan persoalan kita. Dan kita akan siap menjalani kehidupan dengan lebih mantap ke depan. Karena saudara, masalah dan ujian yang dilewati bersama-sama dengan Allah akan menempa dan menyempurnakan hidup kita. Jangan terpuruk karena masalah yang kita hadapi, tetapi terus kita berjalan bersama Allah, berjalan dengan tuntunan Allah, maka kita akan didewasakan untuk melewati perjalanan kita ke Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terkadang hidup kami ini bagaikan perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, harus melewati padang belantara, padang pasir yang sangat panas, terik, padang pasir yang begitu sangat ganas. Banyak persoalan yang kami hadapi di dalam perjalanan ini. Tetapi pada waktu Tuhan berkenan kami melewati hal tersebut, pada waktu kami terus memandang kepada Tuhan, persoalan-persoalan dan permasalahan kami itu akan mendewasakan kami, sehingga kami terus maju menghadapi perjalanan hidup dan sampai ke tanah Kanaan dengan kemenangan. Tuhan Yesus, tolong kami, jemaat-Mu GITJ Painus, di dalam melewati perjalanan kehidupan kami. Hari-hari hidup kami banyak persoalan dan permasalahan yang kami hadapi, Tuhan. Tetapi ajarkanlah kami untuk percaya kepada tuntunan-Mu.
supaya di dalam melewati belantara kehidupan ini, kami terus memandang kepada Tuhan. Biarlah tiang awan dan tiang api, yaitu Roh Kudus yang menjadi penghibur hidup kami, yang akan terus menuntun kehidupan kami, melewati setiap perjalanan hidup yang Tuhan perkenan atas kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk segenap jemaat-Mu yang hari-hari terakhir ini menghadapi berbagai persoalan. Tuhan tolong mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka di dalam mereka melewati hari-hari hidup mereka. Ajarkanlah kepada mereka untuk terus memandang kepada Tuhan, supaya jalan hidup kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, terlebih untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan terpapar COVID-19. Mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan sedang Tuhan kerjakan atas kehidupan mereka. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang kesulitan secara ekonomi, Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan. Persoalan-persoalan keluarga Tuhan tolong, sehingga terjadi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu Tuhan, di dalam kami bersama-sama dengan pemerintah menghadapi pemutusan penyebaran COVID-19. Mohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kami menjalani kehidupan sehat, sehingga keadaan kota kami Jepara semakin baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hari-hari hidup kami, seminggu yang ada di depan kami. Kiranya perlindungan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kami. Kasih kemurahan dan berkat Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup kami berdampak di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda waktu-waktu terakhir ini. Pakailah kami ya Tuhan, menjadi alat-alat bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami yang hidup, yaitu Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita akhiri dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa yang menuntun dalam hari-hari dan kehidupan saudara, membawa kepada kebaikan. Persekutuan Roh Kudus menguatkan saudara, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, demikianlah yang menjadi ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, terima kasih. Saudara sudah membangun ibadah bersama-sama. Selamat hari Minggu. Jaga hidup sehat, jaga keluarga saudara, supaya kedapatan kita terus berada di dalam perlindungannya. Tuhan memberkati saudara. Salam.